Seluruhnya siap. Gerak. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju. Yuk. Maju, maju, ayo maju, maju. Menyuarakan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui perangkat-perangkat negara, ada DPR, ada MPR dan sebagainya, dan juga di dalam kerakyatan, kemasyarakatan biasa, dalam hal menentukan apapun kita melalui musyawarah untuk mufakat. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa. Pribadi bangsaku. Jauhkanlah perselisihan, perpecahan, dan segala konflik yang bisa merusak keutuhan negara kami. Selamat pagi Pak. Pagi, nah. Saya izin di sini ingin mewawancarai tentang kegiatan Hari Lahir Pancasila. Apakah boleh? Oh, nggak apa-apa. Saya sangat senang. Kebetulan kita sudah baru selesai melaksanakan ya. Iya. Iya, silahkan. Pertanyaan pertama, seberapa pentingkah kita memperingati Hari Lahir Pancasila? Kalau soal seberapa penting, sangat penting. Mengapa? Karena memang kita bangsa Indonesia ya tentunya memiliki sebuah ideologi dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila itu sendiri. Nah, untuk memahami dan menghayati apa makna daripada Pancasila sebagai ideologi negara, tentu tidak terlepas dari awal lahirnya, yang tentu telah diinspirasi oleh para pendiri-pendiri bangsa kita, ya, oleh Insinyur Soekarno, oleh para pendahulu kita yang sangat berjasa tentunya untuk membentuk Indonesia ini. Nah, Pancasila di kelahirannya tentu banyak proses yang mewarnai. Disitulah kita akan mendapatkan makna yang sesungguhnya mengapa bangsa ini dibuat, atas dasar apa bangsa ini dibuat. Nah, dengan pembuatan itulah maka menjadi harapannya menjadi sesuatu yang harus terus dipelihara di dalam setiap warga bangsa Indonesia tanpa terkecuali, termasuk para pelajar sebagai penerus bangsa ini, untuk memaknainya bagaimana mereka mengerti sejarah, mengerti tujuan dibentuknya negara ini, kenapa ini negara ada, nah, kenapa bangsa ini tetap ya berdiri kokoh, apakah tidak ada gangguan-gangguan di dalam pendiriannya. Itu tentunya adalah hal yang harus diketahui oleh para pelajar, sehingga kita terus menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang kokoh, bangsa yang tetap berdiri tegak di antara bangsa-bangsa yang lain. Ya, itulah harapannya, semoga para pelajar mampu memaknai ini, mampu kita sebagai generasi tua mentransformasi apa yang menjadi keinginan daripada leluhur-leluhur bangsa ini. Itu saja barangkali. Oke, ya Pak. Terus kesan apa yang Bapak dapat hari ini saat memperingati Hari Pancasila? Tentunya kesan yang sangat saya dapatkan adalah sangat berkesan sekali, karena antusias kalian dan dalam mengikuti kegiatan upacara itu adalah pertanda bahwa Anda tetap di dalam jiwanya, di dalam pikirannya, di dalam logikanya, itu ada Pancasila. Dan Anda tahu, Anda juga belajar untuk memahami, sehingga tergeraklah Anda bagaimana bersikap mengikuti upacara itu dengan hikmat, dengan penuh keseriusan, dengan penuh tanggung jawab. Dan upacara itu sendiri saya lihat adalah juga proses ejawantah daripada Pancasila itu sendiri.
sebagai norma, sebagai nilai-nilai bangsa yang tentu nanti di dalam kita dikenal dengan kurikulum Merdeka ini saat ini adalah kurikulum Merdeka itu ada yang namanya P5 ya. Nah, itu merupakan bagaimana kita merumuskan bahwa pelajar ini memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara dengan dasar Pancasila ya. Bagaimana gotong royong dibuat, bagaimana kemandirian dibuat, bagaimana karakter-karakter berani dan bertanggung jawab, bagaimana kalian itu bisa menghormati orang lain saat ada mungkin di dalam musyawarah, di dalam kelompok-kelompok. Itu adalah merupakan rekayasa pembuatan situasi oleh sekolah yang tentunya secara alami maupun juga rekayasa yang ditujukan untuk transformasi nilai-nilai luhur bangsa kita yang terdapat di dalam butir-butir Pancasila itu sendiri, gitu ya nak ya. Kesannya luar biasa. Saya sangat senang, saya sangat bangga dengan kalian ya. Iya. Terus pesan apa yang Bapak ingin sampaikan untuk generasi muda hari lahir Pancasila? Saya rasa pesannya adalah kalian ini adalah bangsa yang dilahir dalam tentunya masa-masa digital ya, masa global, masa penuh dengan media sosial yang tentunya sekarang itu sudah menjadi sesuatu yang ada di kehidupan kita. Bagaimana nilai-nilai itu bisa kita tampilkan, bisa kita laksanakan, bisa kita lakukan di di dalam dunia global ini ya. Kita sebagai bangsa sendiri dan juga di tengah-tengah bangsa lain ya. Kita misalnya di dalam masyarakat digital, bagaimana menggunakan media sosial, bagaimana menggunakan komunitas online, grup-grup online ya. Kemudian mungkin kena WA grup ya. Nah, di dalam grup itu tentu ada orang, ada yang lain, dan itu adalah saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Bagaimana kita bijak menggunakan media sosial itu dengan kita punya etika, punya sopan santun, punya tata krama, yang tentunya itu bagaimana ya ejawanta Pancasila di dalam komunitas online itu, komunitas digital ya, yang tentunya ini juga akan sama. Ya, kalian misalnya melaksanakan musyawarah melalui Zoom. Bagaimana di dalam pelaksanaan musyawarah melalui Zoom? Apa etikanya? Bagaimana kita menghormati orang lain? Yang tentunya di dalam Zoom itu tidak hanya satu atau dua orang. Bagaimana mengatur suara? Bagaimana mengatur pertanyaan? Bagaimana kita ikut? Nah, itu adalah sesuatu yang harus ya, pelaksanaan musyawarah mufakat misalnya melalui Zoom itu juga ada. Ya, bisa dilaksanakan ya, bisa dipakai gitu ya oleh kalian. Bagaimana gotong royong, bagaimana kita bergotong royong dengan menggunakan media sosial, mengajak untuk misalnya donor darah, bagaimana kita menyumbang, melaksanakan bakti sosial. Nah, itu adalah sesuatu yang bisa kita lakukan. Dan perubahan itu dengan sekarang ini masyarakat IT, masyarakat digital, masyarakat generasi Z ya, tidak menjadi alasan untuk melaksanakan transformasi nilai, karena hakikatnya adalah nilai-nilai itu adalah kita sebagai manusia ya, dan para leluhur kita, para pendiri kita itu sangat-sangat memahami kita sebagai bangsa ya. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Oke, sekian. Makasih ya Pak Sama-sama. atas waktunya. Sama-sama Neng. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.